Sobat Radius, perkenalkan saya Mutiara Fida dari PT Radius Alkindo Elektrik. Pemahaman tentang alat pelindung diri atau APD itu sangat penting sekali dalam dunia pekerjaan. Nah, mari kita bahas lebih lanjut mengenai beragam APD yang ada dan bagaimana sih cara penggunaannya. Simak video ini sampai habis ya. Nah, kenapa sih saya membahas ini? Karena APD ini sangat begitu penting dalam fungsinya. Yang utama, menjaga integritas fisik pekerja dan mencegah cedera atau penyakit akibat dari pekerjaan. Nah, APD ini dirancang untuk memberikan perlindungan tambahan atau pengamanan dalam berbagai situasi kerja yang beresiko. APD yang pertama itu ada helm. Yang kedua ada rompi safety. Yang ketiga ada kacamata safety. Dan yang keempat ada sarung tangan safety, yang dimana jikalau kalian menggunakan sarung tangan yang bertegangan, harus kalian lapisi dengan sarung tangan yang di sebelah kiri ini. Dan yang terakhir ada sepatu safety. Nah, tetapi jikalau Anda bekerja pada lingkungan yang bertegangan, Anda memakai yang di sebelah kanan saya, yang kuning. Oke guys, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita lihat, tetapi tidak sepenuhnya kita pahami. Nah, yaitu helm safety ini. Jadi, untuk helm safety ini kan tidak hanya melindungi kepala saja, melainkan ada makna-makna tertentu di balik warna-warnanya gitu kan. Pentingnya helm safety ini dalam lingkungan kerja tidak hanya sebuah aksesoris yang kita pakai, tetapi merupakan alat vital yang dapat menyelamatkan nyawa dalam pekerjaan konstruksi atau proyek-proyek tinggi lainnya. Helm safety ini melindungi kepala kita dari berbagai resiko cedera. Nah, termasuk benturan, terlantuk, jatuh, atau terpukul oleh benda keras, dan lain sebagainya. Nah, jadi setiap helm itu memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda di setiap instansi memungkinkannya. Nah, tetapi di sini saya akan menjelaskan sepengetahuan saya. Jadi ada yang berwarna putih, ini yang sering digunakan oleh manajer, pengawas, insinyur, dan mandor. Nah, mereka adalah orang-orang yang memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi proyek. Nah, lalu yang berwarna biru, ini biasa dikenakan oleh electrical contractor dan site supervisor. Nah, ini menandakan bahwa mereka memiliki tanggung jawab khusus terkait dengan aspek listrik di proyeknya. Nah, yang ketiga ini ada helm yang berwarna kuning. Umumnya ini dipakai untuk subkontraktor dan pekerja umum. Jadi mereka melibatkan pekerja di lapangan dalam pekerjaan konstruksi. Untuk yang helm berwarna hijau itu biasanya dipakai oleh pengawas lingkungan. Jadi mereka bertanggung jawab untuk memastikan proyek tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungannya. Nah, kemudian ada helm yang berwarna merah muda dikenakan oleh pekerja baru atau magang. Jadi ini membantu sekali untuk para pekerja lain untuk lebih memperhatikan mereka dan memberi bantuan dan pengawasan tambahan. Nah, untuk helm yang berwarna orange ini diidentifikasikan untuk tamu perusahaan. Jadi mereka yang bukan bagian dari tempat tim, tapi tetap di tim proyek tersebut. Gitu.
Nah, helm yang berwarna merah ini menunjukkan safety officer atau orang yang bertugas memeriksa sistem keselamatan. Mereka memiliki peran khusus dalam memastikan bahwa proyek berjalan dengan aman. Jadi, helm safety bukan hanya melindungi fisik, tetapi juga simbol atau peran dan tanggung jawab di tempat kerja. Nah, di sini saya akan membahas mengenai rompi safety atau rompi pelindung. Nah, rompi pelindung ini merupakan salah satu alat APD. Jadi dia dirancang khusus dengan tujuan utama untuk melindungi pengguna dari cedera atau resiko dalam situasi-situasi yang berbahaya atau potensial membahayakan. Nah, untuk penggunaannya di sini digunakan oleh pekerja seperti polisi, pekerja tambang, terus operator kendaraan, kemudian juga operasi gudang, dan tukang parkir dan lain-lainnya. Nah, untuk rompi safety ini dilengkapi oleh reflektor yang dimana ini pemantul cahaya. Jadi apabila di malam hari cahayanya akan muncul gitu. Nah, rompi ini juga dapat digunakan pada siang hari. Nah, rompi keselamatan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan terhadap tekanan, gesekan, panas, dan sejenisnya. Jadi, sering dilengkapi dengan elemen tambahan seperti pita pengaman, pelindung di area-area yang rentan gitulah, seperti rentan terhadap cedera dan lain sebagainya. Rompi ini umumnya digunakan oleh pekerja di berbagai kalangan industri, petugas keamanan, petugas lalu lintas, dan dalam situasi-situasi lainnya di mana risiko cederanya itu lebih tinggi. Gitu. Nah, di sini ada kacamata safety. Kacamata safety ini terlihat biasa saja, tetapi banyak sekali manfaat dan fungsinya, terutama di dalam pekerjaan elektrikal. Nah, jadi untuk fungsinya ini memiliki ketahanan yang lebih lama terhadap benturan maupun percikan api dan lain sebagainya. Karena kacamata safety ini memang dirancang untuk kebutuhan di dalam pekerjaan di elektrikal. Jadi untuk lensanya ini tahan dengan benturan atau frame-nya ini juga dibingkai dengan sepenuhnya tertutup. Jadi memungkinkan keselamatan bekerja. Nah, di sini ada sarung tangan safety yang dimana ini sarung tangan kerja dan ini sarung tangan di dalam pekerjaan yang kelistrikan. Jadi kalau untuk sarung tangan safety ini kan merupakan alat atau APD yang melindungi tangan kita dari berbagai resiko bahaya cedera saat bekerja. Perlindungannya ini dikhususkan terhadap luka sayatan, terus tusukan, luka bakar, benturan, dan lain sebagainya. Nah, apabila kita di dalam pekerjaan yang bertegangan, jadi kita menggunakan sarung tangan insulation bolt ini. Jadi untuk sarung tangannya ini nanti dilapiskan dari sini, dilapiskan yang seperti di video sebelumnya tadi. Jadi sarung tangan insulasi listrik ini dia memberikan perlindungan pribadi dan kinerja yang berkualitas tinggi dalam lingkungan kerja yang menantang saat perlindungan dari listrik menjadi prioritas yang utama. Jadi ini sangat aman sekali untuk kita bekerja pada dunia kelistrikan. Ya oke, jadi yang terakhir di sini ada sepatu safety. Nah, sepatu safety ini sama halnya seperti alat-alat APD sebelumnya. Jadi dia melindungi dari resiko cedera dan lain sebagainya atau benda jatuh. Nah, jadi kalau untuk sepatu safety ini dia dilengkapi oleh toe cap, yang dimana toe cap ini merupakan tempurung yang mana tempurung ini sifatnya besi. Jadi
dia melindungi dari benda jatuh dan sebagainya. Nah, kemudian sepatu ini juga dilengkapi oleh lempengan besi atau midsole yang dimana untuk melindungi kaki kita dari tusukan atau sebagainya. Nah, kalau kita ingin menggunakan sepatu dielektrik atau sepatu yang bertegangan, kita dapat menggunakan sepatu yang di sebelah sini dan sebelah kiri ini. Jadi sepatu ini penggunaannya pada lingkungan kerja yang beresiko bertegangan. Nanti kita jelasin dari slide berikutnya. Untuk tabel yang kita terapkan di atas ini yaitu dilihat dari mulai berdasarkan kelas-kelasnya, dibagi beberapa. Jadi dari mulai kelas 00 hingga kelas 4. Kalau untuk pengujian tes AC volts-nya ini dari mulai kelas 00 itu bernilai 2500 volt hingga kelas 4 itu bernilai 40.000 volt. Nah, kalau untuk berdasarkan pelindungannya itu dia dapat melindungi tegangan listrik yang AC. Mulai dari kelas 00 ini dia melindungi 500 volt AC hingga sampai kelas 4 dapat melindungi 36.000 volt AC. Nah, ini untuk melindungi kelas DC-nya juga itu ada. Dari kelas 00 bisa melindungi 750 volt AC hingga sampai kelas 4 dapat melindungi 54.000 volt AC. Nah, ini sangat penting sekali terutama jika kita bekerja di lingkungan dengan potensi resiko listrik. Kalau untuk label colornya itu dapat kita lihat masing-masing di sini. Nah, mengapa sih kita harus memilih sepatu dan sarung tangan insulasi yang sesuai? Dikarenakan kecelakaan listrik bisa sangat berbahaya. Pemilihan yang tepat membantu mencegah cedera serius atau bahkan kejadian fatal. Jadi, pastikan kita selalu menggunakan sepatu dan sarung tangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kelasnya. Nah, bagaimana penjelasan di atas tadi? Apakah menarik atau bermanfaat untuk kalian semua? Karena di lingkungan kerja sangat penting untuk menggunakan APD, yang dimana APD ini memiliki fungsi yang sangat banyak, terutama keselamatan kerja atau mengurangi risiko cedera kerja. Nah, dari itu kalau ingin menambah wawasan lagi, nanti kami akan nge-share video-video terbaru. Simak video selanjutnya ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dah.